Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nanti kita sinau bareng-bareng bab korupsi ya. Ini kan beliau Pak Abdullah ini kan sahabat saya sudah sangat lama, wis 90-an, berarti sekarang hampir 25 tahun. Hampir 20 tahun. Beliau dulu mahasiswa di Malang, sering ketemu saya di Jogja ketika melawan Pak Harto pada waktu itu. Dan ini baru pertama kali ada institusi kejaksaan mengundang Kiai Kanjeng dan saya. Di tempat-tempat lain mungkin belum sempat ngundang atau mereka juga tidak berani ngundang karena terlibat terhadap temanya. Nah, malam hari ini berani mengundang anti korupsi, insya Allah karena beliau bersih, insya Allah karena di sini memang tidak dilepati setan-setan. Saya nyicil dari saya itu mantep ya. Upama iki udan terus berarti kowe kuat wonge. Allah memberimu ujian lebih berat berarti mentalmu memang lebih kuat. Betul enggak? Wis tak dongake pokoknya hujan tidak akan mempengaruhi jasadmu. Engkau lebih sehat karena hujan ini. Dan saya minta maaf, saya ora iso melu udan-udan ning kono. Ning nek kowe ngongkon aku rono. Manut sak karepmu. Orang apa ya? Di Ngapura ya. Sebab kok nek aku rono, gelem ora gelem ibu calon bupati melu rono. Ah teneh celake terus mbleber-mbleber. Ya Bu nggih. Wis aku ning kene ya. Ora apa-apa ya. Ikhlas ya. Ning atiku bareng kowe lho aku. Atiku karo kowe, aku ora mendur-mundur, aku ning nisor terus. Temukanlah rahasia-rahasia keajaiban Allah, rahasia-rahasia kasih sayang Allah. Allah memberimu batas-batas, menghentikan sesuatu pada saatnya dan pada tempatnya. Itulah rahmat Allah. Bayangkan kalau satu tanganmu dibiarkan panjang, satu tanganmu tidak dibiarkan panjang, itu aja sudah susah kamu. Betul enggak? Bayangkan kalau telingamu bisa mendengarkan frekuensi jauh. Alhamdulillah Tuhan membatasi telingamu hanya bisa mendengarkan paling jarak 2-3 meter. Bayangin kalau kamu bisa mendengar 1 kilometer di sana. Kue kerungu, kue mesti rong dino bunuh diri. Nek ora percaya wes, ayo. Bayangin jadi bupati bisa mendengarkan suara 5 kilometer. Dirasani ya karo rakyatnya. Iya ora Pak? Bajingan wah ya nesu. Ya toh? Bayangin kalau Pak Bupati bisa mendengar suara dari jauh. Frustrasi tiap hari, ndak usah Pak Bupati, kowe dirasani bojomu ning omahe tangga, krungu piye kowe? Wes kuwi nek silakan kamu membayangkan, mengimajinasikan, itu luar biasa. Kita harus bersyukur kuwi lagi kuping. Bayangke nek kowe iso ngrungokke suarane atine wong kaya aku. Modar ta kuwi? Wong meneng ngene iki ning krungu kae ngrasani aku ning jero ati. Piye kuwi? Stres ora kuwi? Jadi oke, kalau Anda punya akal, punya imajinasi, punya bayangan, punya kreativitas, Anda tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang saya tanya, tadi bilang banyak yang kamu marah, banyak yang sulit, betul enggak? Aku takon, kesulitan tuh kamu apakan? Apa yang kamu lakukan terhadap kesulitan hidup? Aku takon, apa? Nek ono kesulitan berarti tantangan. Nek ono tantangan njur kok apake? Diwaneni, diperjuangkan untuk dilawan. Berarti kamu menjadi pejuang untuk melawan kesulitan, betul enggak? Jadi tingkat kesulitan tergantung Tuhan. Kalau kamu orangnya punya kekuatan 1 kilogram, Allah memberi kesulitan 1 kilogram. Kalau kesulitanmu lebih besar berarti kekuatanmu lebih besar, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau ada kesulitan engkau ditawari Allah untuk berjuang, lebih bagus mana? Orang yang berjuang atau orang yang tidak berjuang? Nah iya, berarti Anda berjuang. Semakin banyak kesulitan, semakin besar perjuanganmu, betul enggak? Maka Allah akan senang kepadamu karena engkau terus berjuang. Wajahidu fisabilillah. Ya ra? Ayo, semua mohon ya Allah perbesar kesulitanku, ngono. Biar modar kabeh ya toh. Tapi ngerti ya anunya, logikanya ya.
Jadi ojo ngersula kowe. Nek ono tantangan, ono kesulitan, itu tantangan, itu adalah rezeki untuk berjuang, rezeki untuk mengatasi. Nek mengatasi sesuatu tambah ora ilmune. Waduh, knalpotku copot ning tengah bulak, ora ono bengkel. Akhire kowe utak-utek dhewe. Akhire iso tambah ora ilmumu. Apik endi knalpote copot apa ora? Apik endi? Nah, uripe ngono kuwi. Begitu ada sesuatu disyukuri. Oh, inna ma'al usri yusra. Bukan sesudah loh ya. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, jare sapa? Inna ma'a itu bersama. Bersamaan dengan kesulitan Allah sudah menyediakan kemudahan, tinggal kita mencarinya. Pasti sudah ada, Pak. Cuman kita harus mencarinya. Di mana kemudahannya? Pokoknya rasa kaget ya. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, ojo gampang mangkel, ojo gampang nesu sik to, disinaoni sik. Semua kesulitan itu adalah rezeki supaya kita lebih meningkatkan perjuangan. Oke, bismillah. Sekarang saya minta beliau untuk memberi pengantar dulu mengenai anti korupsi ini, karena ini masalah krusial di Indonesia maupun di dunia. Barangkali ada 1-2 pointers, termasuk kenapa hal ini diselenggarakan, supaya kita semua bisa punya tikar untuk menata pemahaman ilmu di atas tikar itu mengenai korupsi dan pencurian harta negara. Nyun sewu, Pak. Terima kasih Janun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang penting dan perlu mengadakan sinau bareng dengan Cak Non yang sedari dulu, sejak saya mahasiswa, cukup kagum terhadap pemikiran-pemikiran yang cukup liar dalam tanda kutip dalam kancah pemikiran-pemikiran zaman Orde Baru waktu itu. Beliau menjadi inspirasi bagi para pemuda mahasiswa waktu itu, karena pemikiran beliau dalam pemahaman aktivis mahasiswa adalah pemberontakan intelektual. Sehingga pada saatnya ketemu lagi ini dengan beliau kurang lebih 25 tahun, dan itu menjadi pegangan saya, jika melaksanakan sesuatu yang benar harus berani melaksanakan, terlepas itu berada pada sistem dimanapun. Saya sekarang berada pada sistem yang membatasi saya untuk tidak seperti Cak Nun. Beliau ini orang bebas yang ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia terpilih di muka bumi ini. Kalau Gus Dur merupakan bagian dari keajaiban yang ke-9 atau ke-8, maka Cak Nun saya nobatkan untuk pribadi saya adalah bagian keajaiban yang ke-9. Tepuk tangan. Karena beliau ini tidak berada pada ruang-ruang atau sekat-sekat yang ada di negara kita. Beliau bebas, malah agak ngeri-ngeri sedikit. Karena kalau sudah berbicara pada tataran ars, beliau lebih paham dari kita. Dan jangan disangka, umur beliau ini sudah berabad-abad sebenarnya. Kan begitu, Cak? Jadi kalau masalah yang begitu-begitu kita udah nggak nutut. Saya melihat korupsi ini suatu penyakit yang sangat-sangat membahayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan negara. Karena keuangan negara ini sepenuhnya dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Janjinya begitu kurang lebih dari konstitusi. Kalau hal ini dilakukan, maka ini merupakan satu langkah pengkhianatan terhadap negara Republik Indonesia. Maka kejaksaan
dengan tugas dan kewenangannya bersama dengan rekan kepolisian yang sama-sama mempunyai kewenangan melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Saya bekerja sama dengan rekan saya, satu LSM yang saya nilai punya integritas di dalam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pemerintah melaksanakan pembangunan sampai mencapai ke arah tujuan dengan tidak melakukan korupsi. Maka saya rasan-rasan dengan Bang Rahmatullah, bisa ndak mendatangkan Cak Non dan Kiai Kanjeng, karena tingkat kesibukannya luar biasa beliau. Akhirnya diputuskan pada hari ini, dan alhamdulillah, dan ini merupakan berkah bagi saya pribadi dan insya Allah berkah bagi masyarakat Grobogan, untuk sedapat mungkin dapat mendapatkan pencerahan. Karena korupsi ini tidak hanya dari aspek masalah kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan, ada aspek-aspek lain atau variabel-variabel lain yang melingkupi. Dari teori-teori yang ada, korupsi itu ada, itu karena faktor keserakahan. Ini masalah karakter. Nah, masalah karakter ini Cak Non yang punya domain atau wilayah. Bagaimana orang untuk tidak serakah. Ada faktor opportunity, suatu sistem yang memang mengarahkan siapapun yang jadi pejabat itu akan keblasuk kepada masalah yang korupsi. Ada masalah yang sifatnya kebutuhan. Nah, dalam masyarakat modern ini kita didorong ke arah yang bersifat materialisme, bersifat konsumerisme, yang selalu ingin butuh dijejali oleh yang bersifat materi, maka kebutuhan kita tidak akan pernah berhenti. Kurang lebih begitu. Ketiga, terakhir itu adalah expose, penegakan hukum yang tidak bisa memberikan efek jerah. Nah, itu urusan saya dengan Pak Kapolres. Makanya perpaduan pengajian ini, kalau kita kembalikan, tarik menjadi satu kesimpulan, korupsi itu bisa tidak ada, hanya satu kuncinya, tidak perlu pakai teori dan segala macam. Beragamalah dengan benar. Karena yang namanya orang beragama itu sudah ada ikrar dengan Allah, dengan sholatnya dan segala macamnya itu kan ada. Tapi jika ada orang yang telah benar beragama, katanya begitu, tapi masih melakukan korupsi, itu menurut saya kesimpulannya belum benar beragama. Jadi sumbu dari permasalahan korupsi, kita lepas dari nilai-nilai beragama. Agama mungkin hanya sebagai bentuk formalitas, formalisme, hanya menggugurkan kewajiban. Tapi substansi dari beragama, inti dari beragama, nilai-nilai dari beragama tidak pernah diterapkan. Jadi dari perspektif keberagamaan kita dalam melaksanakan agama, insya Allah akan menjadi cahaya terhadap perilaku kita, sehingga kita ada perasaan takut dan malu. Nah, kita ini sekarang perasaan takut sudah tidak ada, malu juga tidak ada. Saya pernah membaca buku kurang lebih menteri zaman Orde Baru, dia malu jika punya mobil, karena waktu itu adalah masa kemerdekaan, masa perjuangan, sehingga hampir rata-rata memang untuk dapat mobil dan punya mobil itu adalah susah. Sehingga seorang menteri merasa malu kalau punya mobil. Nah, kalau sekarang kan kebalik, malu jika tidak punya mobil. Kalau jadi pengusaha saya rasa nggak masalah. Tapi kalau jadi pegawai negeri yang gaji pendapatannya sudah terukur, nanti kalau ingin memiliki kebutuhan-kebutuhan ini,
dengan tidak didukung oleh pekerjaan yang lain, misalnya wiraswasta dan lain-lain, insya Allah itu akan melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kuncinya gitu Cak Nun, saya tidak terlalu berani untuk memberikan lain-lain karena sebelah saya ini adalah kalau ada suhu beliau masternya, kalau ada langit 2 beliau langit ketiga, dan terusnya. Sehingga pemahaman ini juga harus masyarakat ketahui. Masyarakat juga harus jangan tergerak untuk bersama-sama berjamaah melakukan korupsi atau mendorong terciptanya korupsi. Kami ini yang di depan ini, para bapak-bapak ini, kalau jenengan awasin, jenengan monitor terus, insya Allah lah. Tapi kalau jenengan anda sekalian cuek, pembangunan yang dilaksanakan itu kualitasnya baik apa tidak, anda cuek, ya karena tidak ada pengawasan, maka itu bisa menumbuh kembangkan sikap korupsi. Saya rasa itu Cak Nun kurang lebihnya. Mudah-mudahan masyarakat juga bersama-sama mendukung, membiasakan diri kalau terhadap pelayanan-pelayanan tidak usahlah pakai calo atau pakai orang, sehingga biar tahu biayanya berapa. Jangan lagi ngurusin yang sudah mudah, pelayanan sudah mudah masih pakai orang, pakai calo. Inilah yang nanti akibatnya menumbuh suburkan korupsi, hal yang kecil dan lama-lama akan menjadi besar. Saya rasa itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali kepada Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, nanti saya mohon kepada bapak-bapak yang lain untuk juga memberi masukan, dan Anda juga mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita minta memberi masukan. Aku ngene, saya tanya dulu. Kalau Anda sekarang tadi ngakunya mencari ilmu. Kalau Anda cari ilmu kuwi milih dikai pelem apa dikai pelok? Oke, cetok ya. Jadi apa yang kita bisa rangkum malam hari ini hanya bersifat pelok, supaya Anda bisa menanamnya di dalam pikiran dan kreativitas Anda besok, gitu ya. Jadi ojo koken njaluk peleme ya. Oke. Ini karena kita berangkat dari Pak Abdullah ini. Orang Madura pasti namanya bagus ya, Abdullah. Ada orang Madura Pak, pulang dari Mekah, dia 30 tahun di sana tapi ingin menghabiskan masa tuanya di Pulau Madura. Sehingga dia dites kembali untuk bikin KTP, dites kembali oleh Pak Camat, masih hafal Pancasila apa tidak. Marahlah dia, "Loh Pak, masa saya ada hafal Pancasila Pak? Jangan menyinggung perasaan saya Pak, saya orang Indonesia saya Pak." Pokoknya singkat kata karena waktunya sedikit, dia marah. Terus Pak pegawai kecamatan mengatakan, "Sudahlah Pak, daripada kita bertengkar, sudahlah sampean sebut aja Pancasila itu, setelah itu beres sampean dapat KTP daripada kita berdebat." Ya sudahlah, kata si Madura, Pancasila 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Lah kan bingung ini pegawai kecamatan ini. Coba diulang. Aduh Bapak, sudahlah, Pancasila 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Waduh, piye iki? Akhirnya menghadap ke Pak Camat. Pak Camat ikut pusing. Akhirnya Pak Camat keluar, dia ajak si Madura ini pergi naik kendaraan menemui seorang kiai. Terus Pak Camat bisikin Pak Kiai, gini ada masalah ini, rakyat kita ini nggak hafal Pancasila, masa Pancasila disebutnya malah rukun Islam. Terus Pak Yai gimana tadi? Oh rukun Islam. Terus Pak Yai ketawa, iya bener itu. Loh Pak Yai malah bilang bener. Loh ya bener, nomor 1 syahadat ketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia harus mengakui keesaan Allah, dan dasar pertama adalah keesaan Allah, itu namanya syahadat Pak. Cari Pak Yai, ngeluh Pak Camat itu. Bener itu. Ya bahasa sampean ketuhanan Maha Esa, kalau bahasanya dia syahadat. Soal bahasa, yang satu bilang PT, satu bilang ayam. Tapi sama kan barangnya. Loh kalau nomor 2,
Nomor dua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut istilah Indonesia, artinya orang itu harus dididik untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Maka prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu soal pendidikan. Jadi sila kedua itu pendidikan. Di dalam Islam pendidikan itu melakukan sholat tiap hari, mendidik dirinya supaya yanha anil faksha wal mungkar gitu. Jadi dia mendidik dirinya supaya menjadi manusia yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Benar berarti. Loh, kalau Persatuan Indonesia loh, setelah orang dididik, maka dia jadi ketua NU, maka dia jadi ketua Muhammadiyah, ada yang jadi ketua PKB, ketua Golkar. Jadi ormas dan orsospol atau ormas dan parpol-parpol adalah sila ketiga, yaitu hasil dari pendidikan sila kedua. Kemudian dia menjadi pemimpin masyarakat, diamanati bikinlah negara, bikinlah, pilihlah presiden, pilihlah gubernur, pilihlah bupati dan seterusnya. Nah, kalau sudah presiden sampai lurah itu berarti negara, berarti sila keempat yang dihasilkan oleh apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Jadi ibu bupati ini dipilih oleh hasil permusyawaratan dan perwakilan, permusyawaratan rakyat semuanya. Oh kiai, bu kiai, dan DPR-nya juga begitu. Jadi negara itu adalah sila keempat. Negara ini tidak akan bisa menghasilkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kalau negaranya nggak benar, kalau keliru milih presidennya, keliru milih menterinya, keliru milih gubernurnya, keliru milih. Jadi kalau sila kelima tidak tercapai, berarti yang salah sila keempat. Kalau sila keempatnya kacau, berarti yang salah sila ketiga. Kalau sila ketiganya ini kacau, berarti pendidikannya yang salah, yaitu sila kedua. Kalau sila kedua salah, berarti memang kamu belum beragama dengan benar, kamu belum bersyahadat dengan benar, betul enggak? Nah, teori beliau benar tadi. Jadi kalau besok ada orang bilang Pancasila, 1 syahadat, 2 salat, jangan marah dulu. Secara esensial seperti itu, meskipun bunyinya tidak sama, rumusannya tidak sama, tapi benar seperti itu. Oke, jadi Bapak sekalian gini, sekarang kita belajar bersama mengenai korupsi. Saya tanya dulu, pertimbangan Anda anti korupsi itu apa? Kalau Freeport dirampok sama Amerika, besar-besaran, ya. Kalau uang negara dirampok sama pejabat gitu ya, itu sampean marah karena barangnya atau karena apanya? Sebentar, yang jelas, eman barangnya apa ora setuju kelakuannya? Sing ndi? Sing nomor siji sing ndi? Gini, kalau barangnya berarti materialisme, tapi kalau kelakuannya berarti akhlak. Jadi kamu anti korupsi itu urusan eman barang apa urusan akhlak? Ayo sing cetha. Sekarang saya tanya, pernahkah ada orang ngomong anti korupsi dihubungkan sama akhlak? Baru malam hari ini. Semua orang anti korupsi karena eman barangnya kok dicolong, berarti dia adalah seorang materialis, betul enggak? Nek barangnya pepen, iki masalah duduk barang, iki masalah akhlak kudu ditegakkan. Iki tak enggokke sithik. Kowe percaya karo hukum ora? Oke, harus percaya sama hukum. Tapi ngene, apa kowe tau nyolong pitik? Ora tahu toh? Oke, gue ora tau nyolong pitik, ora tau nyolong sapi, ora tau nyolong motor sak piturute. Apa gue ngerti pasalnya? Apa pasalnya? Ngerti pasalnya enggak? Jadi kamu tidak nyuri ayam, tidak nyuri motor karena faham hukum atau tidak? Tidak. Tapi karena kamu punya akhlak, betul enggak? Sekarang saya tanya, lebih tinggi mana hukum dan akhlak? Jadi nomor satu akhlak. Jadi tidak boleh ngomong supremasi hukum. 99% rakyat itu tidak ngerti pasal hukum. Dan mereka tidak melakukan korupsi tidak karena hukum, tapi karena mereka punya akhlakul karimah. Betul enggak Pak?
Nah, jadi jelas ya saiki pertimbangannya ya. Saya pernah di zaman melarat biyen, aku iki melarat ming duwe sepeda siji dicolong wong, kurang ajar to kuwi. Wis setengah mati lek nyicil sepeda dicolong wong, akhirnya tak sepatani aku munggah ning dhuwur wong pasar 40-an. Sopo nyolong sepedaku tak enteni sampai jam 2 awan, nek gak balik petor sikile, petot cangkeme. Tak wacake ayat ngene kaya wong gendeng kae. Bali lho Mas, jam 11 teko wong duku karo ndredeg kae. Niki sepeda, wedi petot cangkeme ngene iki. Dah, singkat kata, kowe sing njupuk pitku. Nggih. Kowe butuh pit. Nggih. Nggo apa? Kula nyambut damel adoh ten Sleman. Jadi dari tempat saya Patangkulan ke Sleman itu kan jauh. Jadi ya butuh sepeda. Oh, jadi kowe butuh sepeda. Nggih, gawe nyambut gawe. Nggih, ya segawon ngono aku. Loh, terusnya petot ngono kuwi. Terusnya petor sikil kula. Ora, nek kowe nyolong, kowe engko diazab Allah. Ning saiki kowe wis ora nyolong. Saiki kowe wis tak kei. Kowe entuk rezeki, aku entuk berkah. Bener. Jadi aku ra iman sepedae. Aku mung wedi bocahe celaka. Jadi sapa wae sing korupsi ning Indonesia, aku ora iman pira sing kok lek. Sing aku wedi anakmu engko sok-sok cilaka. Kowe cilaka, keluargamu cilaka. Ming soal wektu kuwi aja rumangsamu ora. Ora sesasi, rong sasi, ora rong sasi, setahun, ora setahun, rong tahun. Ora engko sok nek wis tuwa kowe. Ya ora petot ya mbok. Gitu ya. Oke, jadi saya kembalikan. Jadi ada 2 poin kita malam hari ini. Kita anti korupsi tidak karena kita membela barang, tapi karena akhlak. Nah Indonesia ini misalnya melarat ya ora apa-apa kok. Sing apik ki Indonesia iki mung duwe tanah subur, sawah subur. Tambange nek ora ono malah apik. Asline lho. Upamane ora ana batu bara, ora ana timah, ora ana emas, ora ana gas, malah apik, ora royokan, ora do maling. Saiki do maling kabeh mergo kokean bondo. Njur royokan, gitu loh. Jadi kadal fakru ayyakuna kufron, melarat itu membawa kepada kekufuran, ternyata kaya juga membawa ke kufuran. Jadi tapi ya nggak mungkin terjadi, wis kadung pancen sugih banget negarane awake dhewe. Ya wis ora apa-apa, maka sekarang akhlaknya yang harus ditingkatkan, dan akhlak itu adalah output utama dari agama yang Pak Abdullah maksudkan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi agama itu bukan kowe iki serbanan pora, bukan kowe iki oke sregep sembayang wis mesti, ning dudu sembayangmu kuwi sing marake kowe apik agamamu. Apik nggo Allah, ning gurung karuan apik nggo menungso. Nek nggo menungso sing apik adalah akhlakmu piye. Kowe sregep sembayang mula njur apik karo tanggamu, lembut karo wong liya gitu ya, sayang karo cah cilik. Output akhlaknya yang kita tunggu. Bahwa kamu sholat atau tidak sholat itu urusanmu sama Allah. Kan begitu? Tidak berarti sholat tidak penting, syariat mutlak penting dan wajib. Saya tidak akan membantah itu dan saya menganjurkan itu dilakukan. Tetapi jangan lupa, jangan sholatmu sing kok pamer-pamer nang tanggamu, ojo kajimu sing kok dudu-duduki karo wong liya, dudu zakatmu sing kok riak-riakke, kok pamrih-pamrihke. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini sambil ngomong-ngomong seperti itu mudah-mudahan ilmunya jelas ya. Jadi kue ojo eman barang. Nek kue eman barang berarti Allah akan memberimu barang banyak. Mergo kowe ora nyolongan, Allah akan memberimu kekayaan, Allah akan menitipkan barang itu kepadamu. Bener enggak? Nek kowe nyolongan wis tanggo mesti dididili karo malaikat. Kalau kamu orangnya tidak milik, tidak pamrih terhadap benda, maka berarti kamu adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaga benda. Betul enggak? Maka Allah akan memberimu rezeki banyak. Percaya tak gak? Jalan wis ta ngono.